Halo, para fans Manchester United. Jumpa lagi bersama Warta United TV. Seperti biasa kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar Manchester United. Namun sebelumnya tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Glory Glory Man United. Tidak satu atau dua kali Manchester United melakukan beberapa kesalahan dalam merekrut pemain di bursa transfer. Akan tetapi manajemen Manchester United sering juga melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan untuk membiarkan pemainnya pergi. Bahkan para pemain yang dibiarkan pergi mampu bersinar di klub lain. Hal ini pun seharusnya jadi pelajaran bagi manajemen Manchester United maupun Ole Gunnar Solskjaer agar bisa manfaatkan pemain yang berpotensial. Berikut ini 3 mantan pemain Manchester United yang seharusnya dipertahankan. Seperti dikutip Manchester Evening News. Yang pertama, Jonny Evans. Setelah pergi dari Manchester United, hanya sedikit saja yang bisa meramalkan bahwa Jonny Evans akan menjadi pemain yang tumbuh baik di luar sana. Namun ia berhasil menghidupkan kembali karirnya di West Brom pada 2015 hingga 2018. Bek tengah Irlandia Utara itu sebetulnya menunjukkan sejumlah bakat besar yang menjanjikan selama waktunya di Manchester United. Akan tetapi di musim 2013-2014, ia tidak dapat banyak bermain karena David Moyes kala itu membatasi waktu permainannya. Mungkin sebagian para supporter Manchester United akan galau jika memikirkan Jonny Evans. Karena bagaimanapun, Jonny Evans punya standar sebagai pemain Manchester United. Bayangkan saja, seperti apa jadinya jika ia bisa membangun kerjasama apik dengan Harry Maguire, sebagaimana mereka berdua pernah melakukan bersama di Leicester musim lalu. Walau usianya sudah 32 tahun, tapi ia lebih bisa menawarkan stabilitas di lini belakang, ketimbang Phil Jones atau Chris Smalling. Yang kedua, Memphis Depay. Saat ini mungkin saja Manchester United membutuhkan pemain seperti Memphis Depay. Banyak yang berargumen bahwa pemain internasional Belanda itu datang ke Manchester United terlalu cepat pada usia 21 tahun. Tapi bukan berarti itu adalah hal yang buruk, memiliki bakat seperti Memphis di Old Trafford. Banyak yang menilai bahwa Memphis Depay kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris, setelah ia hanya mampu mencetak 2 gol di Premier League. Tapi sejauh ini, ia sudah terbukti lebih produktif, ketika mampu mencetak 53 gol dalam 104 pertandingannya untuk Lyon. Memphis pun sudah menjadi salah satu pemain elit Eropa, dan kalau tidak dilepas Manchester United, ia pasti sudah menjadi ujung tombak lini serang tim Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Yang ketiga, Wilfried Zaha. Salah satu yang berhasil membuat Manchester United menyesal adalah kehilangan Wilfried Zaha dari tim. Ada sedikit keraguan bahwa Zaha akan terbukti menjadi pemain yang bagus untuk Manchester United. Tapi argumen ini akan terbantah jika melihat apa yang telah diraih pemain timnas Pantai Gading itu sejak kembali ke Crystal Palace. Manchester United sebetulnya hanya butuh kesabaran dalam memberinya peluang di tim utama. Wilfried Zaha sebetulnya berstatus sebagai pemain rekrutan terakhir era Sir Alex Ferguson. Ia dinilai memiliki potensi untuk berkembang di Premier League. Melihat permainan Zaha sekarang, rasanya mudah bagi Zaha untuk mendapat peluang bermain di semua klub 6 besar sekalipun. Seandainya pemain berusia 27 tahun itu tetap di Manchester United, maka para supporter Manchester United mungkin akan merasakan sensasi yang berbeda. Marcus Rashford kini berstatus sebagai andalan Manchester United dan tim nasional Inggris. Nampak ia tidak lupa dengan perjuangannya masih kecil. Baru-baru ini Marcus Rashford mengunggah sebuah foto lewat Instagram pribadinya. Rashford mengunggah foto dirinya ketika masih berusia 10 tahun, atau tepatnya pada 2007. Saat masih berusia 10 tahun, Rashford sudah membela tim junior akademi Manchester United. Talenta yang dimiliki Rashford pun sudah terlihat di usia 10 tahun. Dalam foto tersebut Rashford sudah menerima penghargaan individu. Dalam foto itu juga Rashford tidak sendirian, ia ditemani Travis Johnson. Travis Johnson merupakan produk akademi Manchester United, namun karirnya berbeda dengan Rashford. Travis Johnson tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela tim senior Manchester United.
Musim kompetisi 2019-2020 masih belum berakhir. Namun bocoran mengenai seragam perang klub-klub Eropa untuk musim 2020-2021 sudah mulai bertebaran. Salah satu desain yang sudah bocor saat ini adalah jersey kandang Manchester United untuk musim 2019-2020. Desain jersey kandang terbaru Manchester United ini mendapatkan respon yang negatif dari para fans Manchester United. Bahkan motif jersey ini disebut mirip dengan motif kursi bis. Beberapa detail jersey pun sudah tersebar di media sosial. Jersey kandang musim depan masih mempertahankan warna merah sebagai warna dasar. Logo sponsor Chevrolet juga masih menjadi penghias di bagian depan. Mungkin ini akan jadi jersey terakhir Manchester United bekerja sama dengan Chevrolet. Untuk motif kain di bagian depan ada pola geometris berwarna kuning dan hitam. Sementara serat kainnya menunjukkan motif kotak-kotak. Jersey Manchester United musim depan masih diproduksi oleh Adidas. Label keaslian jersey ada satu kotak hitam yang berada di sisi kiri bawah jersey. Untuk di bagian lengan dan bagian belakang tidak menggunakan pola geometris seperti di bagian depan. Terlihat polos namun menunjukkan motif kotak-kotak. Gimana menurut kalian tentang motif bocoran jersey Manchester United? Menjelang kembali berlatih di Carrington, dan mempersiapkan untuk melanjutkan kompetisi, manajemen Manchester United akan mempersiapkan dua tempat untuk melakukan tes, untuk menjaga kesehatan para pemain. Dikutip dari Daily Mail, manajemen Manchester United telah membuat dua tempat pengecekan. Yang pertama, para pemain yang baru tiba di markas latihan, atau setelah memarkir kendaraan mereka akan langsung disemprot disinfektan. Setelah melalui beberapa checkpoint, para pemain Manchester United akan menjalani tes virus corona di salah satu ruangan darurat, yang jaraknya tidak jauh dari parkiran mobil. Tentu dengan adanya ini, agar tidak ada para pemain terinfeksi virus corona. Dikutip dari Manchester Evening News, Angel Gomez menolak untuk menandatangani kontrak baru yang telah diberikan pihak Manchester United. Kabarnya Angel Gomez masih ragu untuk memperpanjang kontraknya di Manchester United karena ia takut tak bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Seperti yang diketahui, kontrak Angel Gomez bakal habis pada akhir Juni mendatang. Sebenarnya manajemen Manchester United terus-menerus meyakinkan Angel Gomez agar mau memperpanjang masa baktinya. Akan tetapi nampak Angel Gomez masih berpikir 1000 kali untuk menerima perpanjangan kontrak Manchester United. Walau dirinya kini sudah cukup sering dipanggil untuk bermain di skuad oleh Gunnar Solskjaer, namun Angel Gomez masih kesulitan mendapatkan menit bermain. Hal itulah yang membuatnya masih ragu untuk memperpanjang kontrak. Angel Gomez pun diisukan bakal hengkang dari Manchester United. Kabarnya Angel Gomez akan pergi ke Chelsea. Frank Lampard menjanjikan baginya untuk dapat bermain di skuad utama. Menit bermain memang sangat diperlukan oleh Angel Gomez agar bisa terus berkembang. Menit bermain itulah yang dirasa Angel Gomez yang tak bisa didapatkannya jika terus bertahan di Manchester United. Manchester United kabarnya akan menyodorkan janji menggiurkan untuk meyakinkan Jude Bellingham agar mau menerima tawaran pindah ke Old Trafford. Menurut laporan The Sun, Manchester United akan merogoh kocek senilai 50 juta pounds atau setara 998 miliar rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Jude Bellingham. Angka tersebut cukup besar untuk pemain yang baru berusia 16 tahun. Namun Ole Gunnar Solskjaer tampaknya sangat yakin dengan prospek sang pemain. Bahkan kabarnya Solskjaer tak ragu menjanjikan tempat di skuad utama untuk sang gelandang. Nantinya Bellingham akan mendapat kesempatan bermain bersama gelandang pilar Manchester United, seperti Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Namun masih banyak perlu diperdebatkan tentang Jude Bellingham. Pasalnya dia baru mengantongi 32 pertandingan di divisi Championship bersama Birmingham musim ini. Tentu persaingan di Championship tak seketat di Premier League. Menurut laporan The Express,
Manchester United saat ini tengah kesulitan untuk merekrut Sancho. Pihak Borussia Dortmund diberitakan tidak akan menurunkan harga jual sang pemain. Mereka hanya mau melepaskan Sancho di kisaran harga 100 juta pounds atau sama dengan 1,8 triliun rupiah. Sementara itu, Ed Woodward sendiri mengatakan mustahil untuk merekrut pemain dengan harga yang mencapai hampir 100 juta pounds, dikarenakan adanya pandemi ini yang menyebabkan krisis finansial bagi klub. The Express pun mengklaim bahwa Chelsea dikabarkan siap merekrut sang pemain. Pasalnya Chelsea akan mendapatkan pemasukan dari penjualan Alvaro Morata, yang diprediksi mencapai angka 80 juta pounds. Manchester United terus memantau winger kanan Schalke, yakni Rabi Matondo. Sang winger 19 tahun itu akan jadi sebagai opsi cadangan, apabila Borussia Dortmund tidak mau menurunkan harga transfer Jadon Sancho. Menurut laporan Manchester Evening News, Rabi Matondo kabarnya tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Salah satu alasan Matondo ingin hengkang ke Manchester United adalah, ia mengaku rindu dengan kota Manchester. Pasalnya sebelum pindah ke Schalke, Matondo pernah bermain di Akademi Manchester City. Sedangkan Ryan Giggs juga menyarankan kepada Manchester United agar merekrut sang pemain.